Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Andrian Fajar Kusuma Dewi, MSc SPKC Konsultan, dan teman-teman semua. Hari ini saya akan mempresentasikan modul gangguan penggunaan zat dari aspek etiologi, psikodinamika, dan psikososial. Tujuan pembelajaran dari modul ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat memiliki pengetahuan, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang etiologi, psikodinamika, dan aspek psikososial pada gangguan penggunaan zat. Kemudian, mengaplikasikan pengetahuan mengenai gangguan penggunaan zat dalam praktek klinis. Untuk outline dari presentasi ini adalah yang pertama pendahuluan, kemudian etiologi, psikodinamika, psikososial, dan take home message. NAPSA atau kepanjangannya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain adalah semua bahan kimia atau zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi tubuh secara fisik dan psikologis. Untuk jenisnya sendiri ada 3 macam. Yang pertama yang natural atau alami, yaitu contohnya adalah ganja atau marijuana. Kemudian yang kedua adalah yang sintetis seperti sabu, dan yang ketiga semi-sintetis seperti putau. Jika diklasifikasikan berdasarkan cara kerjanya, NAPSA dapat dibagi menjadi depresan, stimulan, dan halusinogen. Depresan contohnya seperti alkohol, benzodiazepin, opioid, kemudian solven, barbiturat, dan kanabis dosis rendah. Kemudian yang stimulan contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, kokain, nikotin, kafein, MDMA. Sedangkan yang halusinogen contohnya adalah LSD, DMT, meskalin, PCP, ketamin, kanabis dosis tinggi, magic mushroom, dan juga MDMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontinuum penggunaan NAPSA. Jadi, tahapan perkembangan penggunaan NAPSA itu awalnya dimulai dari tidak pernah memakai, kemudian selanjutnya adalah tahap eksperimental atau coba-coba. Pada awalnya, kadang seseorang atau biasanya remaja itu menggunakan NAPSA karena rasa ingin tahu. Dilakukan sekali-sekali hanya untuk mencoba dan melihat seperti apa efeknya. Kemudian selanjutnya adalah tahap situasional atau bersenang-senang. Selanjutnya penggunaan itu mulai muncul dalam situasi tertentu, misalnya pada saat malam tahun baru, pada saat ulang tahun, atau karena ada diajak oleh teman sebaya. Di tahap ini motivasi utamanya adalah ingin bersenang-senang atau ingin merasa diterima dalam kelompoknya. Selanjutnya adalah tahap instrumental atau tahap rekreasional. Pada tahap ini, NAPSA tidak hanya dipakai untuk bersenang-senang, tetapi juga sebagai alat bantu dalam menghadapi masalah. Misalnya digunakan untuk mengurangi stres, menekan rasa cemas, atau melarikan diri dari perasaan sedih. Yang selanjutnya adalah tahap habituasi atau kebiasaan. Jika penggunaan berlanjut, perilaku ini lama-lama menjadi kebiasaan. Pemakai itu mulai sulit mengontrol kapan dia harus berhenti, dan nafsa sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Nah, selanjutnya, tahap terakhir adalah tahap adiksi atau ketergantungan. Di sini tubuh dan pikiran sudah benar-benar tergantung, yang ditandai dengan adanya toleransi, jadi butuh dosis lebih banyak untuk mendapatkan efek yang sama, kemudian adanya gejala putus zat saat tidak menggunakan, serta kehilangan kontrol dalam usaha untuk berhenti. Jadi ini adalah kriteria diagnosis substance use disorder berdasarkan DSM-5. Jadi perbedaan dari yang sebelumnya yaitu DSM-4 adalah tidak adanya lagi diagnosis terpisah untuk penyalahgunaan zat dan ketergantungan zat. Semuanya digabung menjadi satu kategori yaitu gangguan penggunaan zat atau substance use disorder. Kemudian pada DSM-5 juga menambahkan kriteria baru terkait craving dan menambahkan diagnosis pathologic gambling dalam bagian dari substance use disorder. Kriteria diagnosis untuk substance use disorder di DSM-5 ini terdapat 11 kriteria yang mencakup 3 aspek, yaitu kontrol penggunaan yang terganggu, gangguan fungsi sosial, dan penggunaan berisiko dan aspek fisiologisnya. Kemudian, tingkat keparahannya ditentukan dari jumlah kriteria yang terpenuhi. Ringan apabila terpenuhi 2-3 kriteria, sedang apabila terpenuhi 4-5 kriteria, dan berat apabila terpenuhi lebih dari 6 kriteria. Etiologi dari gangguan penggunaan zat, di sini ada beberapa faktor risiko dan faktor protektif. Untuk faktor risiko,
terdiri dari faktor biologis atau genetik, seperti misalnya adanya kerentanan tertentu, biasanya pada riwayat keluarga dengan adiksi, atau adanya gen tertentu yang menyebabkan metabolisme terhadap substansi itu berbeda. Kemudian adanya faktor neurobiologis yang terkait dengan aktivitas otak, kemudian ada ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, dan juga secara anatomis. Selain itu, faktor risiko selanjutnya adalah faktor psikologis, yaitu misalnya kepribadian tertentu, kemudian adanya riwayat gangguan jiwa yang mendasari, kemudian adanya juga positive reinforcement, jadi ada obat yang menyebabkan perilaku yang meningkatkan penggunaannya. Kemudian selanjutnya adalah faktor sosial, di antaranya mungkin ada faktor ekonomi, kemudian faktor norma sosial, kemudian adanya juga legalitas di situ, ada harga substansi yang murah, yang mudah diakses, kemudian ada juga faktor peer pressure, itu yang menyebabkan risiko penggunaan zat meningkat. Kemudian ada juga faktor protektif yang nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Pada tahap ini dijelaskan 3 tahap terjadinya adiksi dari segi brain disease model, behavior model, dan genetic model. Yang pertama adalah tahap binge atau intoksikasi. Ini yang warna biru, jadi dari ventral tegmental area ke nucleus accumbens. Ini melibatkan jalur mesolimbik, jadi jalur dopamin. Dari ventral tegmental area melepaskan dopamin ke nucleus accumbens, yang menyebabkan adanya timbul rasa senang, kemudian ada reward, dan yang terjadi adalah reinforcement positif. Kemudian yang kedua adalah pada fase withdrawal. Jadi di sini timbul negatif efek ya, karena ada fase putus zat. Ini yang terjadi adalah pada amigdala. Jadi di sini ada aktivasi sistem stres, neurotransmitter yang terlibat adalah norepinefrin. Gejala yang ditimbulkan adalah cemas, disporia, iritabilitas. Kemudian di sini hipotalamus dan juga batang otak akan mengatur respons autonomik dan juga neuroendokrin. Ini yang terjadi di sini adalah negative reinforcement, jadi mendorong individu itu untuk kembali menggunakan zat untuk mengurangi rasa tidak nyaman yang ditimbulkan dari putus zat. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap preoccupation anticipation atau craving. Di sini yang terjadi dimediasi oleh prefrontal cortex, hipokampus, insula, dan basolateral amigdala. Prefrontal cortex ini biasanya berfungsi sebagai kontrol eksekutif, namun dalam adiksi terjadi gangguan sehingga dorongan craving lebih dominan. Hipokampus menyimpan memori kontekstual seperti tempat, situasi, dan insula memberikan cue introspektif seperti sensasi tubuh. Stimulus lingkungan atau emosi dapat memicu craving melalui aktivasi jalur glutamat ke nucleus accumbens. Nah, di sini behavior model yang terjadi adalah pembentukan kebiasaan atau habit forming. Kemudian pada genetik model ini ada juga genetik tertentu yang varian genetik tertentu yang menyebabkan kerentanan terhadap terjadinya adiksi. Jadi kesimpulannya terjadinya adiksi adalah suatu gangguan sirkuit otak, bukan hanya dopamin saja, namun juga melibatkan sistem stres, memori, kontrol eksekutif, dan pembentukan habit. Jadi dia juga terbentuk melalui mekanisme reinforcement positif dan reinforcement negatif, serta akhirnya membentuk suatu kebiasaan. Jadi model psikodinamika dari bagaimana seseorang bisa terjebak dalam lingkaran penyalahgunaan zat, ini prosesnya dimulai dari sejak awal kehidupan. Jadi adanya pengalaman di masa kanak-kanak ketika seseorang itu membentuk keyakinan dasar tentang dirinya, tentang dunia, dan tentang orang lain. Misalnya ada anak yang tumbuh dengan keyakinan saya tidak berharga atau saya tidak mampu menghadapi masalah. Nah, ketika dalam perjalanan hidup dia mengalami peristiwa krisis seperti adanya trauma atau kegagalan atau tekanan sosial, keyakinan dasar itu bisa berkembang menjadi keyakinan yang terkait zat. Misalnya, alkohol bisa membuat saya lebih percaya diri. Nah, keyakinan ini kemudian aktif pada saat risiko suatu situasi berisiko tinggi seperti stres, kesepian, atau berada di lingkungan teman yang menggunakan zat. Nah, di sini muncul pikiran otomatis seperti misalnya kalau saya pakai, saya akan merasa lebih baik.
Nah, akhirnya muncul craving atau urge untuk menggunakan zat itu terus. Nah, akhirnya terjadilah terjadilah keyakinan permisif seperti sekali aja nggak apa-apa atau saya bisa berhenti kapan aja kok. Nah, keyakinan permisif ini mengarahkan seseorang itu pada strategi pembenaran atau action plan untuk menggunakan zat terus-menerus. Akhirnya terjadilah relapse dan setelah itu pengalaman itu kembali memperkuat keyakinan terkait zat sehingga siklusnya akan berulang dan semakin sulit diputus. Model dinamis dari relapse menjelaskan bahwa kekambuhan bukanlah suatu peristiwa tunggal, melainkan proses yang melibatkan interaksi berbagai faktor. Dimulai dari distal risk, yaitu eh, faktor risiko jauh, seperti riwayat keluarga atau jumlah gejala ketergantungan. Ini menciptakan kerentanan dasar yang membuat seseorang itu lebih mudah kembali menggunakan zat. Selanjutnya, faktor ini akan mempengaruhi proses kognitif, seperti diantaranya self-efficacy, ekspektasi, motivasi, kemudian gejala craving. Bila seseorang itu merasa tidak mampu menahan dorongan, maka risiko relapse akan meningkat. Selain itu, dia juga mempengaruhi physical withdrawal atau gejala putus zat. Juga akan memperburuk keadaan. Jadi gejala ini memperberat kondisi emosional dan juga mengganggu kontrol diri. Kombinasi antara proses kognitif dan physical withdrawal ini kemudian mempengaruhi stase affective state atau keadaan emosi sehari-hari. Misalnya di sini stres, cemas, atau depresi. Dan kondisi emosi yang negatif ini seringkali menjadi pemicu utama. Dalam situasi tersebut, individu memiliki coping behavior. Jadi baik secara kognitif maupun perilaku, jika baik atau buruknya akan menentukan arah selanjutnya. Coping yang adaptif akan melindungi dari relapse, sementara coping yang maladaptif justru memperbesar risiko. Nah, yang akhirnya semuanya ini bermuara pada substance use behavior, yaitu perilaku penggunaan zat baik dalam hal jumlah maupun frekuensi. Dari perilaku penggunaan ini, seseorang merasakan perceived effects. Jadi misalnya perasaan lega, euforia, atau sebaliknya rasa bersalah karena sudah melanggar uh, yang dia janjikan. Misalnya yang dinamakan abstinence violation effect. Dia akan kembali masuk ke dalam siklus memperkuat craving atau justru melemahkan motivasi. Untuk aspek psikososial dari gangguan penggunaan zat, diantaranya ada beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor keluarga, seperti relasi orang tua anak, kemudian misalnya anak memiliki role model yang negatif, kemudian adanya disrupsi keluarga seperti perceraian atau kematian atau abandonment. Yang kedua adalah faktor teman sebaya, contohnya adalah peer pressure. Kemudian faktor sosial ekonomi, contohnya adalah kemiskinan, pengangguran, marginalisasi sosial, adanya urbanisasi dan disorganisasi komunitas, kemudian adanya norma budaya yang tidak sesuai. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor psikologis individu, jadi seperti kepribadian tertentu, kemudian adanya gangguan jiwa komorbid, kemudian adanya self-medication, dan yang selanjutnya adalah faktor lingkungan dan budaya, yaitu contohnya adalah media dan iklan, aksesibilitas, legalitas, dan kebijakan. Nah, selanjutnya adalah faktor protektif atau resiliensi yang menyebabkan seseorang menjadi tidak terlalu rentan dalam mengalami gangguan penyalahgunaan zat. Contohnya adalah hubungan keluarga yang suportif, kemudian prestasi akademik dan keterikatan dengan sekolah, kemudian adanya norma sosial yang positif seperti misalnya ada komunitas anti narkoba, kegiatan keagamaan, kemudian adanya dukungan sosial dari teman, mentor, atau lingkungan yang sehat. Untuk take home message yang bisa kita pelajari dari presentasi ini, bahwa adiksi adalah suatu gangguan otak yang kompleks yang melibatkan interaksi faktor biologis, psikologis, dan sosial. Jadi etiologinya juga bersifat multifaktor dan dia tidak hanya masalah perilaku tapi juga adanya perubahan neurobiologis yang mempengaruhi kontrol diri, emosi, dan motivasi. Kemudian psikodinamika dari gangguan penyalahgunaan zat ini memberikan pemahaman mendalam dalam gangguan penyalahgunaan zat. Kemudian aspek psikososial juga sangat menentukan dalam terjadinya gangguan penggunaan zat. Kemudian relapse adalah suatu proses dan bukan merupakan kegagalan total, dan pendekatan multidisiplin adalah kunci dari penata-laksanaan gangguan penggunaan zat. Demikian referensi yang saya gunakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.